Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin bi nuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Baik Bapak Ibu semua yang saya hormati, terkhusus Bu Ina, Ibu Pembina di Majelis Raudhatul Jannah. Bahagia sekali pada pagi hari ini saya bisa hadir di majelis ini. Sehat Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Semoga Allah sehatkan jasad kita, Allah sehatkan afiatkan hati kita pula. Karena tadi disuruh saya memperkenalkan diri, maka saya memperkenalkan diri. Kalau tak kenal maka ta'aruf. Ta'arufkan dulu. Nama lengkap saya Husna Hisaba Khalid. Saya sekarang masih belajar, Bu. Saya sekarang masih menjadi mahasiswa magister di jurusan Akidah dan Filsafat Islam Universitas Darussalam Gontor. Jadi sebulan sekali itu saya ke Ponorogo, ke Jawa Timur, di jurusan Akidah. Makanya tadi disinggung bahasa akidah, saya sangat senang sekali karena memang sesuai dengan jurusan yang saya pelajari di Gontor di jurusan Akidah. Ini semester akhir, mohon doanya sedang penulisan tugas akhir, semoga awal tahun bisa wisuda. Dan bisa terus lanjut di kuliah kembali. Aktivitas saya hari ini, Bapak Ibu semua, saya tinggal di Cimahi. Alhamdulillah sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Baru 3 alhamdulillah. Dan bulan depan mohon doanya istri insya Allah akan melahirkan. Dia anak keempat. Saya kelahiran 18 Februari 1993. Jadi masih 31 tahun. Mungkin bisa jadi setengah usia Bapak Ibu semua. Iya, Masya Allah. Jadi saya nih hadir ke sini ini seperti kepada orang tua saya sendiri sebenarnya. Jadi setengah ini ya. Tapi bukan bermaksud telur ngasih nasihat ke ayam. Ini saya hanya menyampaikan amanah ilmu saja yang saya pelajari ya selama dari guru-guru saya. Bapak Ibu semua, saya belajar agama tentu lama di Pajagalan, Pesantren Persatuan Islam nomor 1 Bandung. Dari Sanawiyah, Mu'alimin, saya murid terdekat, saya bisa baca kitab pun dari Al-Ustaz Ansarudin Ramdhani. Ya, pembina Garuda. Saya bisa baca kitab itu sama beliau. Besar sekali jasa beliau. Kemudian saya melanjutkan belajar kalau di Persis lama dengan Al-Ustaz Jainanda. Ya, saya 2 tahun belajar tafsir di sana. Kemudian belajar usul fikih dengan Ustaz Amin Mukhtar. Nah, lama setelah itu kemudian sampai hari ini saya berkhidmat belajar dan mengajar di Pesantren Persatuan Islam nomor 27 Bandung Situ Aksan, pimpinan Al-Ustaz Dr. Nasruddin Syarif. Nah, saya lama dengan beliau. Saya hari ini tinggal di Cimahi, aktivitas yang mengajar di Pesantren Persis Situ Aksan. Kemudian kalau organisasi masih aktif di Pemuda Persis. Kemudian di MUI Kota Cimahi di Komisi Fatwa. Jadi MUI Kota Cimahi. Saya di MUI itu paling muda. Jadi di depan orang tua, saya pun dipaksa oleh Sekum MUI Kota Cimahi, padahal beliau sebenarnya dari NU. Saya tahu dari Persis, tapi ya alhamdulillah karena dulu pernah ikut pendidikan kadar ulama di MUI Jabar, akhirnya kemudian ditempatkan karena saya KTP-nya Cimahi, ditempatkan di MUI Cimahi, jadi anggota dari sejak tahun 2018. Padahal dulu masih sangat muda sekali, usia 25 tahun saya sudah masuk di MUI, dan hari ini yang ada di Komisi Fatwa yang di Kota Cimahi. Dan aktivitas sehari-hari saya sekarang mengurus santri, alhamdulillah saya diamanahkan di Kota Cimahi itu. Saya tinggal di Kota Emas
Cimahi dekat Masjid Agung. Saya ngurus santri di sana. Jadi para jamaah di sana, alhamdulillah sejak dari 3 tahun yang lalu merintis pesantren. Dan hari ini saya membina. Tapi pesantrennya khusus pesantren mahasiswa. Karena saya dulu ketika kuliah, saya satu di Unpad, jurusan sastra Arab. Dulu saya kalau ingin ngaji itu dilema, susah itu cari tempat mengaji yang intensif, belajar baca kitab, terus mendalami karya-karya para ulama. Ya tadi saya harus terpaksa ke Buah Batu, ke Ustadz Jainandang, ke Ustadz Amin Mukhtar, ke Maleer. Saya keliling, bahkan saya ke Ciparai ingin belajar, ke Ustadz Jalaluddin. Saya belajar ke sana. Nah, saya ketika hari ini sudah merasakan nikmatnya belajar, saya ingin mahasiswa-mahasiswa di Bandung Cimahi itu jangan pusing lagi kebingungan cari tempat belajar. Makanya alhamdulillah setiap Senin sampai Kamis ada mahasiswa di Cimahi itu, asrama bentuknya, dan pendidikan makan gratis. Nah, Bapak Ibu yang punya anak, saudara, alhamdulillah kuotanya masih tersedia, bahkan kalau bulan depan itu insya Allah kuotanya sampai 50 mahasiswa. Yang sekarang baru belajar itu 12 mahasiswa, insya Allah tempatnya nyaman. Jadi setiap Senin sampai Kamis itu para mahasiswa belajar menghafal Quran selama 2 tahun setengah, kemudian belajar bahasa Arab, tentu belajar materi-materi keislaman, fikih, akidah, kemudian adab, langsung merujuk ke karya-karya para ulama, termasuk belajar bahasa Inggris. Bahkan saya ya niatnya untuk memotivasi mahasiswa waktu pembukaan, karena baru 2 bulan kemarin pembukaan. Saya sampaikan, belajar 2 tahun setengah serius, siapa yang hafal Quran 30 juz 2 tahun setengah, Ustadz carikan hadiah umroh. Ini buat motivasi buat mahasiswa, senang. Dan saya senang sekali yang mahasiswa itu ada yang jurusan tafsir, ada yang jurusan matematika, yang belajar itu ada yang di jurusan komunikasi. Saya harapkan anak-anak itu mereka ahli di bidangnya, tapi mereka itu hafal Quran, memahami agama, bisa baca kitab terus. Itu saya harapkan besar sekali para mahasiswa itu. Nah, makanya Bapak Ibu semua nih, saya mengajak kalau Bapak Ibu yang ingin belajar silakan. Tapi memang tadi untuk mahasiswa itu. Nah, mungkin itu sekilas ya, itu terkait dengan profil saya. Hadirin, di pagi hari ini saya ditanya sama Ustadz Rizky. Dengan Ustadz Rizky itu saya saudara. Jadi Ustadz Rizky itu anak bibi. Itu anak bibi. Jadi ke Ustadz Dedeng itu saya tuh uak, Bu. Iya, jadi Ustadz dulu sudah pernah hajar. Oh, Insya Allah. Ya, jadi saya ini putra ketiga Ustadz Dudu Holidi. Ya, saya itu dari kecil dibawa-bawa sama Ustadz Dudu tuh ya. Dari kecil kemana-mana pengajian itu selalu dibawa sama Ustadz Dudu tuh. Saya paling ingat dulu waktu ke Muhammad Toha naik motor Supra itu baru, saya masih ingat. Di belakang itu Bapak tuh bilang, lihat katanya, Bapak tadi ceramah khutbah Jumat apa jeleknya? Saya dulu waktu kelas 1 SD, Bapak itu kurangnya gini. Terlalu gini itu kelas 1 SD. Ya, tapi saya sampai hari ini sangat merasakan jasa besar dari Bapak. Sampai lulus mualimin pun, ya Bapak tuh mendorong tuh untuk fokus di tafaqquh fiddin, di agama. Ya. Nah, ibu-ibu semua, ini sekilas saja lah ya, itu untuk profilnya, nanti mungkin sedepan lah untuk aktivitas saya. Kita di pagi hari ini akan mempelajari salah satu cabang ilmu tauhid sebenarnya, cabang ilmu akidah, tapi sangat penting sekali. Bahkan seorang ulama pernah mengatakan, siapa yang tidak pernah merasakan nikmat yang paling lezat di dunia itu rugi sekali. Kira-kira menurut Ibu, nikmat yang paling lezat di dunia itu apa? Islam, iman. Kalau yang mengaji enak ya jawabnya, Bu. Coba kalau yang nggak mengaji ya, mungkin jawabannya kan yang paling nikmat apa ya, mungkin
ke Eropa kan gitu ya. Ya dunia aja. Apa jawaban seorang ulama ini? Nikmat yang paling nikmat di dunia itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Bapak Ibu semua, kita gak akan ada pagi hari ini di sini andaikan kita tidak sama-sama mengenal Allah. Siapa yang mengumpulkan kita bisa bertaut, ibu bapak semua bisa mendengarkan perkataan saya, meskipun mungkin umurnya jauh, karena mengenal Allah. Karena mengenal Allah lah itu adalah nikmat yang paling agung. Nah, oleh karena itu, ada satu cabang ilmu di dalam Islam, khususnya cabang ilmu akidah, yang sayang sekali kalau kita tidak perdalam dengan baik. Tentang ilmu apa? Ilmu asma wa sifat, ilmu tentang asmaul husna. Ilmu tentang nama-nama al-husna. Nama saya, Bu. Nama husna. Itu. Asmaul husna. Padahal, ibu bapak semua, kalau kita baca Al-Quran, kata apa yang paling banyak disebutkan oleh Allah, itu kata Allah. Nah, hitung. Itu kata Allah. Menunjukkan ilmu yang paling penting di dalam Al-Quran adalah ilmu tentang Allah. Siapa Allah, apa namanya, apa sifat-sifatnya, yang setiap hari kita itu bersujud kepada Allah. Siapa dia itu? Yang setiap hari itu kita beribadah kepada Allah. Makanya ilmu ini diantara ilmu yang paling agung tentang Asmaul Husna. Di surat Al-A'raf ayat ke-180 Allah sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki nama-nama al-husna. Al-husna itu apa? Ini saya tulis ya, Bu, biar kita paham ya. Ini al-husna. Nah, al-husna itu dari kata hasanun. Hasanun itu artinya apa, Bu? Baik. Lalu apa bedanya dengan al-husna? Kalau dalam bahasa Arab itu diungkapkan dengan kata fu'la. Fu'la itu jangan diartikan hanya baik, tapi tambahkan paling. Nah, fu'la. Kalau dalam bahasa Arab ini namanya isim tafdil. Tafdil itu yang paling. Asmaul husna, nama-nama Allah yang paling baik. Fu'la. Nah, itu al-husna. Dalam bahasa Arab, tafdil itu sebenarnya ada dua bentuk. Pertama ada fu'la, yang kedua ada af'al. Nah, ini bentuk tafdil. Ya. Contoh misalnya ada katsir, banyak. Tapi kalau aksar artinya paling banyak. Nah, katsir banyak, aksar paling banyak. Sogir, kecil misalnya. Paling kecil berarti asgor. Nah, asgor. Ada asgor, ada sugro. Itu artinya sama. Asgor itu paling kecil, sugro pun paling kecil. Bedanya apa? Kalau dalam bahasa Arab, asgor itu ini untuk laki-laki. Kalau sugro itu untuk perempuan. Makanya disebut kiamat asgor, kiamat sugro. Kiamat sugro. Kiamat akbar, kiamat kubro. Kubro. Karena kiamat itu pakai tak marbutoh. Karena tak marbutoh itu menunjukkan perempuan. Maka yang digunakan bentuk ini. Ustaz, kenapa asma tidak asmaul ahsan tapi asmaul husna? Karena kata asma itu kan jamak, nama-nama. Dalam bahasa Arab bentuk jamak itu diperlakukan muannas seperti perempuan. Makanya
Asmaul Husna, tidak Asmaul Ahsan. Jadi Husna itu sebenarnya perempuan, Bu. Jadi saya ini sebenarnya perempuan. Husna itu perempuan harusnya. Iya. Saya nggak tahu maksudnya ya, dulu bapak saya ngasih nama Husna itu. Saya pernah nanya kenapa saya Pak dikasih nama Husna. Kata beliau, Husna itu ya baik katanya. Hisaba, menghitung supaya kamu itu jadi orang yang baik perhitungan. Nah ini jadi nasihat dari bapak kayak gitu. Tapi saya nggak tanyakan Husnanya kenapa, kan itu nama perempuan. Saya nggak tanyakan lagi. Ya bersyukur saja, alhamdulillah. Nah ibu semua, dalam Al-Quran Allah sampaikan Allah itu memiliki nama-nama yang paling mulia, paling indah, paling bagus. Itu disebut dengan Asmaul Husna. Allah sendiri perintahkan kepada kita, fad'uhu biha, berdoalah kepada Allah dengan nama-nama yang mulia itu. Makanya di antara salah satu keutamaan kita mempelajari Asmaul Husna itu, Bapak Ibu semua, kita diijabah doanya oleh Allah kalau kita berdoa menggunakan nama-nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, wah nama itu. Nah, ke depan insya Allah kita akan bahas satu persatu nama-nama yang mulia Allah itu. Satu pertemuan, satu nama saja itu maknanya dalam sekali, itu luar biasa. Fad'uhu biha, kata Allah, berdoalah kalian dengan nama-nama Allah itu. Sebutkan, kita mengharapkan rezeki, ya Razak. Ya, kita ingin mendapatkan perlindungan dari Allah, ya Muhaimin, ya Mu'min. Kita ingin diijabah doa-doanya, ya Mujibas Sa'ilin. Kita ingin diberikan kasih sayang, ya Rahman, ya Rahim. Nah, itu keistimewaannya mempelajari Asmaul Husna. Dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Al-Bukhari, di hadis sahih, keistimewaannya mempelajari Asmaul Husna. Kata Nabi SAW, Inna lillah, hati-hati, bukan inna lillahi. Inna lillahi tis'ah wa tis'ina isman. Allah itu punya 99 nama. Ada 99. Inna lillahi tis'ah wa tis'ina isman, mi'atun ila wahidah, 100 kurang 1, kata Nabi, man ahsoha. Ini saya berikan catatan, Bu. Kata ahso. Nah, man ahsoha dakhalal jannah. Siapa yang ahso, ini gak sederhana menerjemahkan ahso itu. Siapa yang mengahso 99 ini keistimewaannya, kata Nabi, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Seperti halnya man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhalal jannah. Siapa yang terakhir kalamnya mengatakan la ilaha illallah, dia pasti masuk. Siapa yang mempelajari 99 nama Allah, kata Nabi, hadis riwayat Bukhari, dakhalal jannah, pasti dia akan masuk surga. Keistimewaannya mengaji Asmaul Husna. Ini semoga pagi ini jadi wasilah surga kita semua yang mempelajari Asmaul Husna. Sebab keistimewaannya masuk surga. Nah, pertanyaannya apa ahso itu? Nah, ini banyak orang yang nggak paham. Orang memahami siapa yang mempelajari Asmaul Husna itu kemudian dipahami hanya sebatas menghafal 99 itu. Ya, dengan lagu. Apakah itu mulia? Mulia memang, tapi tidak cukup seperti itu. Orang menghafal Asmaul Husna itu mulia sekali, tapi tidak cukup seperti itu. Nah, makanya kata Imam Ibnu Battal, ini dalam Fathul Bari, karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata beliau, ahso itu dalam bahasa Arab sesuatu yang tidak cukup hanya dengan menghafal. Ahso itu dua, Bu. Pertama, ini kalimat ahso itu
Pertama, al-qaul. Yang kedua, al-amal. Jadi mengamalkan Asmaul Husna itu harus ada dua ini. Nah, perkataan dan perbuatan. Seperti apa perkataan itu? Kita kalau berdoa mengucapkan nama-nama Allah. Itu perkataan. Ya. Kita berdoa menggunakan nama-nama Allah, senang menyebut nama-nama Allah, memuji Allah dulu, itu perkataan. Yang kedua, perbuatan. Seperti apa mengamalkan perbuatan itu? Nah, ini yang sangat berat sekali. Gak sembarang. Contoh misalnya, ibu-ibu semua, Allah itu punya sifat Rabbul Alamin. Nah, Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu artinya apa, Bu? Pencipta semesta alam. Padahal sebenarnya Rabb itu, kata para ulama, kata Rabb itu adalah zat yang menciptakan, menyempurnakan, mengurus, mengatur setiap saat sampai urusan-urusan manusia itu sempurna. Itu namanya Rabb. Makanya dalam istilah bahasa Arab, pendidikan dalam bahasa Arabnya tarbiyah. Kenapa tarbiyah? Karena tarbiyah itu dari kata Rabb. Seolah-olah pendidikan diambil dari kata Rabb, tarbiyah itu, karena kita mendidik itu, ibu-ibu semua, mendidik anak itu bukan hanya mendidik, melahirkan, menyusui, membesarkan, menyapih, mengatur, mengurus urusannya, menanamkan ilmu, menanamkan iman, makanya dari kata Rabb, tarbiyah. Nah, seperti apa mengamalkan itu? Ini saya dahulukan dulu ya, Bu. Nanti kita ambil salah satu contoh, misalnya salah satu nama Allah kita bahas. Andaikan Allah itu yang terasa mengurus seluruh urusan-urusan kita, bahkan manusia itu kadang sombong. Sombongnya itu kadang merasa apa yang dia miliki itu adalah hasil usahanya. Betul, jadi payahnya. Orang bisa pintar mungkin karena orang bisa punya ilmu karena kepintarannya. Orang punya harta karena mungkin dia punya, saya usaha nih, saya pintar. Padahal banyak urusan yang sebenarnya kita tidak urus dan itu di luar kuasa kita. Contoh, ibu-ibu semua. Ini air minumnya. Ini kan saya contohnya, saya minum dulu. Bismillah. Ini ya. Saya minum, saya ambil air ini. Ini berada masih dalam kuasa saya nggak, Bu? Masih kuasa saya, bisa saya angkat ya. Saya minum. Coba masuk, Bismillah. Air ini saya angkat masih berada di kuasa saya. Tapi ketika air ini sudah masuk ke tenggorokan, kira-kira masih kuasa saya nggak, Bu? Misalnya ibu-ibu bagi minum air tolong belok kanan tolong. Tolong belok kiri tolong. Tolong jangan masuk ke jantung. Kira-kira air, makanan, minuman yang setiap hari masuk ke dalam tubuh kita, siapa yang ngurus itu? Allah. Banyak urusan yang sebenarnya kita nggak urus, dan Allah yang itu namanya Rabbul Alamin. Rabb, Allah mengurus semuanya, detail-detailnya Allah mengurus. Bahkan ibu-ibu semua, jaringan mata kita ini, konon kata para ilmuwan, itu ada 130 juta jaringan di mata kita. Bukan ratusan, 130 juta. Ada 900.000 saraf yang mengantarkan aliran listrik dari apa yang kita lihat ini tersampaikan kepada otak. Apakah ibu-ibu waktu kecil misalnya anak waktu lahir diatur setiap saraf jaringannya? Kan itu namanya Rabbul Alamin. Nah, kalau kita paham bahwa Allah itu Rabbul Alamin, Allah itu mengurus, mengatur, bagaimana mengamalkan Rabbul Alamin itu. Nah, gini kata para ulama, man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang mempelajari 99 nama Allah itu yang paling mulia dia masuk surga. Pertama dengan menyebut nama-nama Allah itu.
Yang kedua, mengamalkan. Seperti apa mengamalkannya? Mengamalkan dalam istilah para ulama ada istilah takhalluk. Takhalluk. Nih. Nah, amal itu ada istilah takhalluk. Takhalluk itu dari kata akhlak. Takhalluk. Apa makna takhalluk itu? Kita menghiasi akhlak kita dengan Asmaul Husna. Ini yang berat sekali. Ibu-ibu semua, kalau kita sadar tadi ya, yang mengurus rezeki kita siapa, Bu? Allah. Yang mengurus nafas kita, Allah. Yang mengurus seluruh urusan hidup kita. Kalau kita sadar bahwa Allah begitu setiap hari, setiap detik mengurus kita, maka cara mengamalkan Rabbul Alamin itu adalah kita meneladani akhlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kemudian kita turunkan kepada orang-orang terdekat kita. Kita ibu-ibu ya punya anak. Satu waktu anak itu mungkin menyakiti perasaan kita, menyinggung, tapi karena sayang, Bu, kira-kira ibu tetap urus nggak urusannya? Urus. Saya beriman kepada Rabbul Alamin, saya akan tetap urus anak saya. Itu cara mengamalkan Rabbul Alamin. Ibu-ibu semua misalnya, satu waktu berselisih, bertengkar dengan suami. Kemudian masak, kira-kira pas waktu masak itu seneng atau marah biasanya? Biasanya kesel atau nggak kesel? Kesel kan? Kalau beriman kepada Rabbul Alamin, ya Allah, meskipun suami saya menyakiti saya beriman kepada Dirimu, saya urus tetap urusan suami saya. Itu Rabbul Alamin itu. Beratnya, kira-kira mudah, berat, Bu? Berat, Masya Allah. Itu cuma satu loh, belum sisanya 98-nya. Itu baru satu. Belum 98 nama Allah yang kita buka. Nanti secara khusus kita bahas tentang Rabbul Alamin. Nah, itu saya ingin mendahulukan salah satu contoh saja. Belum nanti bagaimana mengamalkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Quddus. Cara mengamalkannya dalam kehidupan kita seperti apa. Nah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, tapi saya berikan catatan. Ini banyak orang pun yang tidak tahu. Kalau kita ditanya, ada berapa nama dan sifat Allah? Pasti jawabannya ke sana ya. Pasti kan kita ada 99 Ustaz. Dari mana kan Ustaz tadi sampaikan hadisnya kan? Kata Nabi, Allah itu memiliki 99 nama. Nah, ini banyak orang yang nggak tahu. Nah, padahal ibu-ibu semua, nama dan sifat Allah itu tidak terbatas. Hanya Allah yang Maha Tahu. Apa dalilnya? Ada satu doa yang sering diutarakan oleh Nabi SAW di dalam hadis riwayat Ahmad. Di doa ini nanti jadi dalil bahwa ternyata ada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah sembunyikan. Nah, apa doanya? Mungkin Bapak Ibu semua di sini ada yang sudah hafal. Doanya gak terlalu panjang lah. Apa doanya? Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madhi fiya hukmuka adlun fiya qada'uka as'aluka bi kulli ismin wa laka sammaita bi nafsa. Panjang kan itu? Belum ya itu. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin wa laka sammaita bi nafsa aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tarta fi 'ilmil ghaibi indak an taj'al al-Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jal'a uzil dhahab amin. Nah, cukup. Segitu. Pendek, bulan enggak sampai sejam. Apa doa ini? Dia kata Nabi, ya Allah, aku ini hamba-Mu. Ya Allah, ubun-ubunku berada dalam genggaman-Mu. Ya Allah, aku meminta dengan seluruh nama yang Engkau miliki, nama yang Engkau tulis dalam Al-Quran, kata Nabi, nama yang Engkau ajarkan kepada hamba-hamba-Mu, awista'tarta fi ilmil ghaibi indak, dan nama yang Engkau tulis dalam ilmu ghaib-Mu. Nah, ini jadi dalil kata para ulama, ada nama-nama Allah yang Allah simpan dalam ilmu ghaibnya yang Allah tidak ajarkan kepada kita. Iya.
Jadi kalau ditanya, lalu Ustaz apa kaitannya? Hanya Nabi memberitahu di antara seluruh nama Allah yang tidak terbatas itu, Allah ajarkan 99 nama Allah. Yang itu ada dalam Al-Quran semua. Kita kan sering ya menemukan Ghafurur Rahim. Misalnya, wah ibu-ibu semua kalau kita kaji, kenapa kata Ghafur harus disandingkan dengan kata Rahim? Wah, maknanya dalam sekali. Kata Ghafur. Ghafur itu kan artinya pengampun. Rahim artinya penyayang. Kenapa Allah sandingkan antara Ghafur dengan Rahim? Bahkan dalam Al-Quran itu 70 kali Allah menyebutkan Ghafur Rahim. Dan yang paling banyak disandingkan dengan kata Rahim itu adalah Ghafur. Karena kata para ulama, ibu-ibu bapak semua, Rahim, Allah yang maha penyayang, bukti kasih sayang terbesar Allah itu adalah ampunan Allah. Makanya Allah sandingkan kepada Ghafur. Saya ulangi lagi ya. Bukti kasih sayang terbesar Allah itu adalah ampunan Allah. Ampunan Allah, Bu. Bapak Ibu semua, nih. Kalau ada, saya buat analogi. Kalau ada seorang karyawan, dia itu kalau kerja malas-malesan, Bu. Kalaupun masuk kerja, kerjanya gak bener. Suka bolong-bolong karyawannya. Kira-kira karyawan yang kayak gini digimanakan perusahaan? PHK kan? Maksud PHK kan? Ibu bapak semua, lihat Allah kepada hambanya seperti itu enggak? Berapa kali manusia berbuat salah, maksiat, malas beribadah, tapi Allah tuh tetap saja. Kira-kira Allah tetap ngasih nikmat tidak kepada orang yang bermaksiat? Masih. Allah masih ngasih rezeki enggak? Bahkan kepada orang kafir? Masih. Itu bukti kasih sayang Allah itu berada pada ampunan Allah. Allah menahan siksanya kepada hamba-hambanya untuk mewujudkan kasih sayang terbesar oleh ampunan Allah. Nah, ini pentingnya mempelajari Asmaul Husna. Ibu bapak semua yang dirahmati Allah, keutamaan yang lain. Tadi keutamaan yang pertama ya. Di pertama mempelajari Asmaul Husna itu diijabah doa kita ketika menyebut nama Allah. Yang kedua, keistimewaan Asmaul Husna itu ini diantara paling mulia. Allah hadirkan surga kepada kita. Siapa yang mempelajari nama Allah yang 99 itu, kata Nabi, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Yang ketiga, di antara keistimewaan mempelajari Asmaul Husna itu, Allah pasti akan mencintai kita. Pasti dicintai oleh Allah. Ibu bapak semua, kalau kita punya teman, Bu, teman ini misalnya 2 teman. Teman ini lama, kedua-duanya sama, berpuluh-puluh tahun kita teman. Tapi yang satu teman ini bedanya, kita sering mengunjungi rumahnya, kita sering jalan bareng, bahkan mungkin kita pernah nginap di rumahnya, kita tahu anak-anaknya, kita makan bareng, bahkan kita tahu sifat-sifatnya. Kira-kira teman yang di antara 2 teman ini, yang kita lebih dekat, lebih hafal, biasanya kita lebih sayang yang mana? Pasti yang lebih dekat kan? Begitu pula kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mengenal Allah, Allah pun akan lebih sayang kepada hamba-hambanya yang lebih dekat dengan Allah. Akan kenal. Apa dalilnya? Seorang sahabat satu waktu ketika Nabi SAW berperang, Nabi kemudian ya mengutus para sahabat. Ada seorang sahabat ketika itu jadi imam. Nah, setiap kali dia jadi imam sholat, ternyata di setiap penutup sholat, jadi sholat di rakaat kedua itu selalu menutupnya dengan surat Al-Ikhlas. Jadi rakaat pertama surat yang lain, surat kedua teh surat Al-Ikhlas. Kita kan sering kadang di masjid-masjid, ustaznya tadi. Gitu. Ini ke surat Al-Ikhlas. Ditanyalah para sahabat yang itu protes. Kenapa sih kamu tuh kalau sholat imamin suratnya Al-Ikhlas deh. Meni ikhlas pisan maca qul.
Akhirnya dilaporlah kepada Nabi, ya Rasulullah, ini si fulan ini kalau jadi imam itu selalu al-ikhlas saja. Kata Nabi, nih hebatnya Nabi. Nabi itu tidak langsung menghukumi seseorang, tapi klarifikasi dulu. Itu bagusnya kita. Kalau ada berita tentang sesuatu, klarifikasi dulu. Kata Nabi, saluhu bi ayyi syai'in tasna. Kenapa dia melakukan seperti itu? Kata Nabi. Coba tanya dulu. Datanglah sahabat itu, tuh Nabi nanya kepadamu, kenapa kamu kalau imamin suka pakai surat al-ikhlas? Kemudian dia jawab, saya ini sangat senang sekali dengan surat al-ikhlas. Li'annahu sifatur rahman, karena di dalam surat al-ikhlas itu ada sifat-sifat Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lihat, ini semuanya menjelaskan tentang sifat Allah. Kata dia, saya itu senang sama surat al-ikhlas karena ini sifat Allah. Kata seorang sahabat ini. Nah, disampaikanlah kepada Nabi, ya Rasulullah, katanya karena itu mengandung sifat-sifat Allah. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, akhbiru bi annallaha yuhibbu, sampaikan kepada dia barusan Allah mengabarkan diriku bahwa Allah telah mencintainya. Allah sudah mencintainya karena dia mencintai surat al-ikhlas. Luar biasa. Ini mirip kita, bukan kita sering kan baca surat al-ikhlas ya? Alhamdulillah. Sama lah 11-12 sama kita. Tapi kalau sahabat yang tadi mah senang ke surat al-ikhlas karena maknanya, kalau kita mah karena pendeknya. Itu bedanya kita ya, karena pendek. Makanya kalau Ramadan kan kalau udah akhir imam baca Qul alhamdulillah. Ustaz saya bisa pondok bisa. Jadi imam saya bisa. Itu keistimewaannya. Karena seorang sahabat mencintai Allah dengan sifat-sifatnya, Allah sampaikan langsung Allah mencintainya. Itu hanya dengan surat al-ikhlas saja. Ini keistimewaannya. Makanya ibu-ibu semua, ini saya dahulukan makna dari Allah. Kan kita sering, jadi ibu-ibu semua, menyebut nama Allah. Nah, kalau kita ditanya, apa makna Allah itu? Apa makna Allah yang kita itu setiap hari menyebut nama Allah? Bahkan kata Allah yang paling banyak di dalam Al-Quran. Allah itu memang para ulama berbeda pendapat. Apakah Allah ini berasal dari kata yang lain, ataukah Allah itu bukan berasal dari kata yang lain? Kalau dalam bahasa Arab itu namanya, kalau berasal dari kata yang lain namanya mushtaq. Kalau tidak berasal dari kata yang lain namanya jamid. Nah, para ulama berbeda pendapat. Tapi kalau saya ikut para ulama bahwa kata Allah itu tidak berasal dari kata-kata yang lain. Allah itu ya Allah. Nah, kenapa? Kalau Allah itu berasal dari kata yang lain, nah, ada yang mengatakan Allah itu berasal dari kata ilah. Ilah itu artinya ma'bud, yang disembah. Kata sebagian ulama, Allah itu berasal dari kata ilahun, artinya yang disembah. Kalau saya kurang setuju. Kenapa? Kalau Allah itu berasal dari kata ilah, berarti itu seolah-olah kita mengandaikan bahwa ada ilah-ilah yang lain. Nah, kalau saya tidak setuju. Makanya, lalu Allah itu apa? Allah itu adalah nama yang secara langsung diberikan oleh Allah kepada kita untuk memanggil Allah. Lalu Allah itu apa? Allah sendiri yang memberitahu surat al-ikhlas. Ketika kan surat al-ikhlas itu, ibu-ibu semua, itu kan asbabun nuzulnya. Kalau kita baca tafsirnya, itu orang-orang Arab kafir Quraisy datang kepada Nabi. Hei Muhammad, insib alaina rabbak. Coba jelaskan Tuhanmu itu seperti apa? Karena bagi mereka dulu Tuhan itu dikonotasikan oleh berhala.
Setiap kabilah itu punya berhalanya masing-masing, punya Tuhannya masing-masing. Bahkan orang Yahudi, orang Nasrani sekalipun. Jadi kabilah ini Tuhannya ini bentuknya terbuat dari sini, kan ada yang dibuat dari tembaga, ada yang dari batu, macam-macam mereka buat Tuhan-Tuhan mereka itu. Mereka heran, Nabi Muhammad bawa ajaran, tapi nggak bawa Tuhan gitu Bu. Makanya mereka nanya, Muhammad insib alena robak, coba jelaskan Tuhanmu itu seperti apa. Turun langsung surat Al-Ikhlas. Kul, katakanlah Muhammad, Wallahu ahad. Dia Allah itu ahad. Nah makanya kata para ulama, kalau kita ingin memahami siapa Allah itu, cukup dengan kalimat ini. Nah, ahad, betul. Allah itu apa? Ahad. Sebagaimana Allah sendiri yang jelaskan. Qul huwallahu ahad. Lalu atas apa makna ahad ini dalam bahasa Arab? Kalau ada tanwin, ya, ibu semua, ada yang pernah belajar nahwu di sini? Masya Allah. Sama Sadriski Bu Ina. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Nih, kalau dalam ilmu nahwu itu kalau tanwin itu dibentuk tanwin itu maknanya nakirah. Nakirah itu apa? Maknanya umum. Ahadun, Allah itu esa. Esanya itu apa? Allah pakai tanwin. Tanwin itu dalam bahasa Arab maknanya umum. Maksudnya apa? Allah itu esa dalam segala hal. Kalau kita mengenal 99 tadi misalnya, Allah itu punya sifat Rabbul Alamin. Artinya Rabbul Alamin apa Bu? Pencipta semesta alam. Maka Allah itu ahad Rabbul Alaminnya. Gak akan ada yang menciptakan alam semesta seperti Allah karena Allah itu ahad. Kalau Allah punya sifat misalnya Ar-Rahman. Apa artinya Ar-Rahman? Penyayang. Maka Allah itu ahad, esa dalam penyayangnya. Gak ada yang lebih besar kasih sayangnya daripada Allah. Kalau Allah itu punya sifat Ghafur, Allah maha pengampun, maka Allah itu ahad, esa dalam mengampuninya. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Allah itu Razzaq. Apa Razzaq? Pemberi rezeki. Hanya Allah yang memberi rezeki seperti ini, gak ada yang lain. Nah, maka siapa Allah itu? Ahad. Makanya kata para ulama, kalau kita tanya dari seluruh nama-nama yang Allah miliki, dari seluruh sifat-sifat yang Allah miliki, nama Allah dan sifat Allah yang paling mulia itu kira-kira apa Bu? Allah. Nah, itu betul. Nama dan sifat Allah yang paling mulia itu adalah Allah. Kenapa? Karena seluruh nama-nama Allah yang 99 itu sudah ada dalam makna Allah. Makanya kata para ulama, kalau kita nggak tahu nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang lain, cukup sebut nama Allah. Karena nama Allah itu mencakup seluruh nama-nama yang ada. Itu. Nah, ini Allah. Itu istimewaannya. Itu semua. Orang mempelajari Asmaul Husna, ya, pasti dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Itu istimewaannya orang mempelajari Asmaul Husna. Nah, ke depan Bapak Ibu semua, ini penting kita pelajari. Mulai nanti kita awali untuk memahami, saya rasa untuk makna Allah cukup saja. Itu cukup mewakili kita untuk memahami makna Allah. Nah, nanti ke depan ada nama dan sifat Allah yang paling mulia setelah nama Allah. Kira-kira apa Bu? Betul tadi, Ar-Rahman. Makanya di surat Al-Fatihah, nama yang disebutkan oleh Allah pertama kali setelah Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ar-Rahman. Nanti kita akan buka makna Ar-Rahman itu apa. Ini sekaligus karena Ar-Rahim ini
dua kata yang gak bisa dipisahkan, Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Makanya disatukan. Insya Allah kita akan bahas. Makanya di surat Al-Isra itu, Qulidu'ullaha awidu'ur rahman ayyamma tada'u falahul asma'ul husna. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Kata para ulama, Allah menyebutkan nama setelah Allah itu di antara seluruh nama-nama itu dengan Ar-Rahman, itu jadi dari bahwa nama yang paling mulia setelah nama Allah itu adalah Ar-Rahman. Baru nanti yang lain. Nah, baik Bapak Ibu semua, saya rasa cukup khawatir saya terlalu lama. Ini saya sambung mungkin diskusi tanya jawab di kesempatan siang kali ini. Nah ini mungkin sekilas pengantar jadi tentang Asmaul Husna. Nanti saya filenya, materinya saya share ke Bu Ina. Kalau yang ini sudah saya sudah kirim, nanti Ibu nanti bisa boleh kirim ya, dipelajari di rumah. Termasuk nanti insya Allah saya sudah nulis tapi baru sampai Al-Aziz. Jadi makna-maknanya termasuk bagaimana cara mengamalkannya. Seperti tadi bukan Allah Rabbul Alamin. Kita mengamalkan Rabbul Alamin itu apa? Tulus mengurus suami, tulus mengurus anak-anak. Itu wujud dari Rabbul Alamin. Nah, ya. Kita kalau jadi guru, saya tulus mendidik para santri itu, mengajar para santri. Kenapa? Karena saya tahu ada zat yang mengurus urusan kehidupan saya. Maka saya harus dengan tulus rela mengurus urusan-urusan orang lain. Nah, makanya wajar Bapak Ibu semua, tadi kata Nabi SAW, Allah punya 99 nama, siapa yang mempelajarinya. Karena gak mudah mempelajari Asmaul Husna itu ternyata. Tadi gak hanya cukup kita hafal nama-nama dan sifat-sifat Allah, tapi bagaimana seluruh nama-nama Allah itu 99 itu terwujud dalam diri kita. Ibu bapak semua, terbayang tidak kalau ada seorang ibu, dia hidupnya itu dihiasi dengan akhlak Asmaul Husna. Allah Karim, dia dermawan. Ar-Razzaq, dia senang memberi rezeki. Allah Ghafur, dia senang memaafkan kesalahan orang lain. Jadi dia Allah Aziz, bahkan Aziz sekalipun Allah itu Aziz, Maha Mulia, dia senang hal-hal yang mulia, kemuliaan. Nah, menerapkan itu, maka wajar siapa yang mempelajari 99 nama Allah itu dijadikan oleh Nabi SAW dakhala jannah. Pasti dia masuk surga. Masa ada orang yang seperti itu gak masuk surga? Andaikan orang yang banyak bermaksiat saja, selama ada la ilaha illallah pasti masuk surga. Apalagi ada orang yang seperti itu, kata Nabi, pasti masuk surga. Gak akan mungkin dia masuk surga. Baik, wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin untuk pengantar pada siang kali ini, sekaligus perkenalan. Bapak Ibu semua, insya Allah mungkin untuk selanjutnya, ya, ini pertemuan selanjutnya kita masuk Bu Ina ke Ar-Rahman insya Allah. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya. Boleh, silakan. Bentuk PDF ke saya. Oh iya. Saya tinggal Oh boleh, iya boleh. Nanti saya kirim PDF-nya supaya Bapak Ibu semua bisa mempelajari lebih lanjut ya. Sebelum ditutup ada yang ditanyakan, disampaikan. Boleh Ibu Bapak. Jadi sekarang kalau sudah begini di dalam berdoa tidak bisa menggunakan kata Gusti Pangeran Abdi. Betul, iya. Iya. Betul. Nah, mulai saat ini Ibu Bapak semua, baiknya kita memanggil Allah itu dengan nama-nama yang Allah ajarkan kepada kita. Karena gak sembarang. 99 itu bukan Nabi SAW yang membuatnya. Karena Asmaul Husna itu sifatnya langsung Allah yang memberi nama. Allah sendiri. Makanya baiknya tidak. Atau gimana hukumnya kalaupun misalnya menyebut nama itu Gusti Pangeran? Kalau bagi saya, seorang yang niat tidak untuk tidak bermaksud merendahkan Allah, nggak sampai dosa. Tapi hanya baiknya ganti nama itu sebagai nama-nama yang Allah ajarkan.
Gitu. Ya, ganti nama itu jangan ya Gusti. Ya Allah saja, Allah itu paling mulia, udah saja. Cukup. Ya Gusti, ya Allah kan itu udah aja Allah aja cukup. Apalagi kalau kita buka kan makna Gusti itu kadang apa maknanya Bu? Iya, gak maknanya. Nah, baiknya cukup aja nama Allah saja. Kalau kita tidak atau nama-nama Allah yang lain. Ada lagi silakan. Oh iya, Bapak mangga silakan. Ustaz, itu ada juga yang menjelaskan mengenai bahwa kalau berdoa itu lebih baik pertama kali harus disebutkan salah satu. Betul. Dan itu maksudnya seperti apa? Karena jangan doa-doa yang lain, kebijakan atau apa, tapi depan. Apakah itu dari Rasul atau pendapat ulama? Iya. Terima kasih. Doa itu ada dua macam. Pertama, doa masalah, doa meminta. Yang kedua, doa usana, doa memuji. Saya ulangi. Jadi memuji pun itu bagian dari doa. Kita memuji misalnya Subhanallah, Alhamdulillah, itu bagian dari doa. Itu. Makanya ini di bacaan iftitah. Bacaan iftitah itu kan banyak ya. Ada yang Allahumma ba'id, ada yang wajahtu, ada yang subhanaka Allahumma wa bihamdika wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka. Nah, yang doa yang terakhir tadi, yang wa la ilaha ghairuka itu dipilih oleh Imam Ahmad sebagai iftitah yang paling terbaik. Kalau kata Imam Ahmad. Pertama apa dalilnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allah memerintahkan bertasbih, bertahmid. Makanya kata Aisyah, Nabi semenjak akhir wafatnya yang paling banyak dibaca doa itu subhanaka. Baca itu. Kedua, kenapa doa itu yang paling mulia? Karena dibandingkan doa-doa yang lain, dibandingkan Allahumma ba'id baini dengan wajahtu, di dalam Allahumma ba'id baini dan wajahtu itu ada permintaan kita kepada Allah. Ada. Tapi dalam subhanaka itu tidak ada permintaan. Nah, kenapa? Karena tingkatannya doa memuji itu lebih mulia daripada doa meminta. Kenapa? Karena seorang hamba cukup memuji kepada Allah, Bu, gak usah diminta pasti dikasih. Ada seorang anak, Bu, baik banget, Bu, baik, solih, sopan, santun, bahasanya baik. Dia gak pernah minta, Bu. Orang tua punya anak kayak gitu, kira-kira pasti ngasih, pasti tahu ini anak butuh apa, pasti diberi tanpa harus meminta. Nah, makanya doa memuji. Makanya ketika kita mau meminta kepada Allah, baiknya memuji dulu. Jangan meminta dulu. Itu, Pak. Itu analogi rasionalisasinya. Makanya memuji dulu. Kenapa? Karena doa asana, doa memuji itu lebih mulia tingkatannya daripada meminta. Itu meskipun tentu meminta pun sangat mulia sekali. Kita banyak meminta kepada Allah itu mulia sekali, pahalanya besar. Jadi Ustaz, jadi tadi itu pendapat ulama itu ada hadis atau dari Rasul? Ya. Para ulama berpendapat dari hadis-hadis yang ada. Nah, gitu. Dari hadis-hadis yang ada, seperti tadi, kenapa Nabi SAW itu di akhir hidupnya lebih banyak baca yang subhanaka. Para ulama ingin coba memahami itu. Itu, oh ternyata di dalam doa itu tidak ada meminta, hanya pujian, memuji Allah. Karena memuji Allah itu ternyata tingkatannya lebih mulia sekali. Gitu. Para ulama itu memahami dari hadis ini. Gitu. Ada lagi, Bu? Boleh Ibu silakan, maka. Ya. Ya. Kalau kita benar-benar tulus, ya, memang memuji Allah tanpa menggunakan musik pun kita merasakan nikmat dengan Asmaul Husna itu. Karena Asmaul Husna itu ada di makna pengamalan, amal sholih, kehusyuan. Orang kalau diiringi musik, fokus ke musiknya, lupa ke Asmaul Husnanya. Iya, makanya
Kalau bagi saya, jangan menggunakan musik. Cukup aja itu nama-nama Allah. Dan bahkan yang istimewanya nama-nama Allah meskipun tidak usah menggunakan musik, itu alunannya indah sebenarnya. Kalaupun kita misalnya menyebutkan. Tapi ya tadi, yang paling ideal, ibu bapak semua, tidak ada kewajiban dalam syariat seorang hamba itu harus hafal Asmaul Husna, nggak ada. Itu sayangnya Allah kepada kita. Allah nggak ada wajib, kalau nggak hafal berdosa enggak. Tapi, nah, semakin kita berusaha menapaki nama-nama Allah, sifat-sifatnya, di situ ada kemuliaan kita. Meskipun tidak harus 90, dan 99 itu, Bapak Ibu semua, kalau dirinci yang mana saja, para ulama pun berbeda pendapat. Jadi 99 itu namanya mana saja. Ada beberapa hadis, tapi ada beberapa hadis yang lemah. Terkait dengan 99 itu dikumpulkan. Makanya yang paling ideal itu, ya cukup kita mempelajari satu persatu, kita pahami, kita amalkan, gunakan di doa, kemudian kita amalkan dalam kehidupan. Nah, itu yang paling ideal itu seperti itu. Nanti kita pelajari Ar-Rahman, kita pelajari, pahami, kita amalkan. Karena yang paling berat itu tuh khusus itu, Bu. Mengamalkan nama Allah itu berat sekali. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan istighfar? Ya. Kalau istighfar itu permintaan. Permintaan meminta maghfirah istighfar itu. Ini saya jelaskan secara bahasa ya. Istighfar itu kalau dalam bahasa Arab itu maknanya tolabah, meminta maghfirah. Maghfirah. Apa artinya maghfirah itu? Maghfirah itu asal katanya gofaro. Secara bahasa sebenarnya bukan ampunan. Gofaro itu artinya menutup. Terus kenapa? Maghfirah artinya menutup. Kenapa kita meminta maghfirah? Kita sedang meminta Allah menutup dosa-dosa kita, tidak menurunkan siksanya. Makanya kata Imam Ar-Raghib, istighfar itu apa? An yasunal abda min an yamassahul ayat. Maghfirah itu ketika Allah melindungi kita semua dari siksa yang pasti turun karena dosa kita. Ibu bapak semua, sekecil apapun dosa itu pasti ada balasannya. Gak mungkin gak ada balasan. Itu pasti. Sekecil apapun dosa itu terjadi karena dalam Al-Quran sendiri, wa may ya'mal su'an yujzah. Siapa yang melakukan dosa sekecil apapun pasti Allah balas. Balasnya kita gak sadar. Mungkin dijaliku, digagor, Bu. Itu gak sadar kita. Padahal itu adalah balasan dari dosa. Balasan dari dosa yang pernah kita lakukan. Nah, supaya dosa itu tidak jadi siksa, sekecil apapun siksanya, maka istighfar. Kita meminta penutup supaya Allah tidak menurunkan siksa. Itu fungsinya istighfar. Supaya dosa itu tidak menjadi siksa. Nah, azab begitu. Itu istighfar. Ustaz, Boleh? Ya, Bapak silakan. mengenai nama-nama Allah itu kalau dikaitkan dengan sifat-sifat Allah. Iya. Di mana ada sifat wajib, sifat gaib, sifat yang mutlak. Iya. Apa ada kaitannya tuh yang 41 dengan yang 99? Ya. Nah, ini memang agak dalam saya di jurusan saya Aqidah Filsafat itu. Dalam memahami Asmaul Husna ini ada dua kelompok besar ulama. Ada ulama Athariyah. Athariyah itu kalau di kita banyaknya orang-orang Salafi. Kalau di YouTube Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Syafiq Reza Basalama, ya, Ustadz Nuzulul Dzikri, ya, Ustadz Firanda, itu yang memahami 99 nama itu seperti ini aja. Ada kelompok lain namanya kelompok Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah ini kalau di kita banyak dipelajari oleh orang-orang NU, Nahdlatul Ulama, yang mereka memahami sifat tadi. Ada sifat jaiz, ada sifat wajib. Anak-anak dulu sejak kecil wujud kita bakon. Nah, itu kan, itu
yang dipelajari, yang dikonsepkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau seorang ulama abad ke-3. Jadi abad ke-3 membuat satu konsep tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti apa. Itu bagian dari ijtihadiyah. Itu bagian dari ijtihadiyah. Tapi kalau saya saran, nah itu jadi dua pendapat ulama dalam memahami nama dan sifat Allah. Jadi, tapi ulama-ulama tadi ya, yang dari NU itu pun yang memahami wujud, dan bako, mereka pun memahami sifat Allah itu tidak terbatas pada itu. Sebenarnya ada nama-nama Allah itu, tapi itu hanya ijtihad mereka dalam memahami ini sifat yang boleh ada dalam Allah. Allah berbuat, ya, itu kan boleh ada, boleh tidak misalnya. Tapi kalau seperti sifat wujud Allah itu ada, itu wajib harus ada. Masa Allah tidak ada? Nah, mereka memahami dari sifat-sifat Allah itu. Dan memang kalau metode dari Asy'ariyah itu metode kalam yang agak pelik sekali, berat sekali dalam logika. Kalau ibu bapak semua, saya sarankan belajar memahami asma dan sifat itu dari metode Athariyah. Metode Athariyah itu metode memahami nama-nama dan sifat Allah cukup terlebih dahulu memahami melalui teks Al-Quran dan As-Sunnah. Terlebih dahulu. Nah, mereka memahami itu. Ya, betul, letterlet, tapi nah itu akan lebih selamat. Begitu. Itu akan lebih selamat daripada harus terjatuh kepada yang bisa jadi tapi namanya pikiran manusia, Bu. Bisa salah, bisa benar. Tapi meskipun salahnya pun insya Allah berpahala. Selama tidak bermaksud untuk merendahkan Allah, ya, tidak mensucikan Allah, selama niatnya baik. Kalau saya pribadi mencoba menengahi itu, Bu. Karena mohon maaf, Bapak Ibu semuanya, hari ini yang orang-orang Salafi menyerang orang-orang NU. Orang-orang NU menyerang orang-orang Salafi. Ini tidak baik. Dalam masalah akidah pun ada bahasan-bahasan cabang, yang bahasan cabang itu Allah memberi peluang berbeda pendapat. Kecuali kalau dalam masalah akidahnya itu masalah-masalah pokok yang dalam Islam nggak boleh berbeda pendapat. Contoh rukun iman, itu udah pokok. Semua umat Islam apapun madhabnya, kelompoknya pasti sepakat rukun iman itu, ya, nggak akan ada beda. Nah, kalau dalam masalah cabang seperti memahami sifat Allah, takwil ataukah tidak, ini tangan Allah, pahami tangan atau kekuasaan. Ibu bapak semua, dalam bahasa dua-duanya diakomodir. Contoh misalnya, ya, saya menyebut dia mah panjang tangan. Ibu maksudnya apa, Bu? Hah? Pencuri? Enggak, saya bermaksud memang tangannya panjang. Ya kan gitu ya? Iya, kayak seperti itu. Saya menyebutkan dia tangannya panjang. Seperti Al-Quran. Misalnya ada tangan Allah dalam hadis Yadullah fawqal jamaah. Tangan Allah itu difahami apa? Tangan atau kekuasaan? Seperti saya mengatakan tadi. Saya mengatakan dia mah tangannya panjang, kata ibu, oh dia pencuri. Padahal saya maksudnya bukan, memang tangannya panjang. Itu perbedaan bahasa seperti itu dimaklumi itu dalam bahasa Arab. Bahkan kalau dalam bahasa Arab disebut dia tangannya panjang, itu maksudnya bukan pencuri, orang yang senang memberi kepada orang lain. Nah, dalam bahasa itu dimaklumi. Makanya kalau saya punya teman-teman dari Salafi, saya punya teman-teman dari NU, saya rangkul. Saya di MUI dekat sekali dengan Ketua Pemuda NU Kota Cimahi. Tapi saya dalam masalah beberapa, saya berbeda pendapat, tapi saya bersaudara sekali. Dekat seperti saudara. Kalau ketemu itu, ya meskipun dalam beberapa prinsip saya tahu dari persis, dia memaklumi saya. Saya tidak merayakan Maulid Nabi, saya gak Muharraman, saya gak Rajaban, tapi saya menghargai satu sama lain, bersaudara tetap. Nah, saya coba menengahi itu. Jadi yang dari NU, yang tadi yang memahami sifat dosa, mencela, merendahkan satu sama lain. Allah. Ada lagi terakhir silakan. Oh ada 2 batit terakhir. Ibu dulu apa? Ya, semua sepakat istighosah meminta itu dibolehkan, hanya praktek yang berbeda. Nah,
hanya praktek yang berbeda. Apakah misalnya meminta istighosahan, mohon maaf, yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di NU. Nah, bagi mereka meluaskan makna sunnah sehingga apa yang tidak dipraktekkan oleh Nabi selama baik itu boleh. Orang-orang NU. Tapi bagi kita justru kita khawatir, saya pribadi khawatir jika melakukan sesuatu yang memang tidak dicontohkan oleh Nabi, kita khawatir justru itu yang tidak diridhoi oleh Nabi. Perbedaannya di situ. Jadi bagi mereka meluaskan sunnah selama baik diakomodir, meskipun tidak ada datang dari Nabi. Bagi kita justru karena tidak ada datang dari Nabi, kita justru lebih berhati-hati, lebih baik istighosah yang memang diridhoi oleh Nabi, prakteknya seperti apa, begitu. Nah, bagi kita cukup ibu-ibu semua meminta kepada Allah. Nabi SAW dalam berbagai urusan kesulitan itu, kecuali istisqa, di lain yang lain itu nggak pernah mengumpulkan para sahabat. Itu kalau istisqa ya. Tapi kalau misalnya dalam kesulitan, contoh ya, ketika perang apa Nabi kesulitan, Nabi sendiri yang meminta kepada Allah. Begitu, cukup Nabi. Nah, begitu. Kalau saya tidak sama, cukup saja masing-masing. Kecuali ada dalil seperti istisqa, minta hujan. Nabi mempraktekkan, mengumpulkan para sahabat, sholat bareng istisqa di sana. Itu, ya. Ya. Ya, bagi kita karena lebih berhati-hati dengan hadis man amila amalan laisa alaihi fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amal sholih yang tidak ada dasarnya dari kami, kata Nabi, justru khawatir tertolak. Gitu. Jadi bedanya itu, hanya bedanya di situ. Ya, ada lagi? Boleh ya, setelah ini satu lagi. Boleh. Yang tadi kata Ustaz itu kan kalau doa itu harus memuji. Sedangkan di dalam hadis saya dengar kualitas seperti itu paling tinggi, paling bagus gitu Ustaz. Apa? Paling penting? Doa kita yang tadi Al-Marbeni. Oh iya. Itu saya dengar dari yang itu yang paling tinggi katanya. Terus sekarang kata Ustaz, jangan memuji tetapi memuji dulu. Iya. Apa artinya sebuah doa itu kalau seperti itu? Iya. Ibu bapak semua, kalau masalah afdoliyah, keutamaan itu diantara pendapat para ulama. Ibu jadi boleh ambil, bagi saya mah memulai di subhanaka, bagi ibu Allahumma ba'id, bagi saya mah wajatu, itu boleh semuanya, insya Allah tetap mulia. Jangan punya perasaan misalnya kalau yang lebih baik ini adalah ini, yang lain tidak baik, itu keliru. Jadi semuanya tetap baik. Itu dia bisa dipakai, silahkan. Bahkan bagusnya prakteknya Nabi itu tidak memilah-memilih. Kalau kata Imam Ibnu Qayyim itu, Nabi itu kalau sholat wajib ini, sholat sunat ini, jadi semuanya dipakai oleh Nabi. Jadi baiknya seperti doa iftitah, baiknya kita hafalkan semua. Seperti ruku kan ada subhana rabbiyal azim, ada yang subhanaka, ya ada yang subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, ada. Nah, sebaiknya gimana Ustaz? Kalau bisa semuanya hafalkan dan amalkan. Itu yang paling baik, itu semuanya. Tapi kalau kita mau memilih, Imam Ahmad menganjurkan begitu Bu. Tapi bukan berarti yang lainnya enggak baik, salah. Cukup ya mungkin dulu semua, alhamdulillah untuk siang kali ini. Dan saya jemput anaknya jam 11:30. Alhamdulillah.